Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ketika kami menyanyikan lagu "Oh Tuhan selidiki kami", biarlah kami menyanyikan bukan hanya sekedar kami menyanyikan Tuhan, tapi kami menyanyikan dari hati kami yang terdalam. Tuhan, selidiki hati kami. Tuhan, selidiki pikiran kami. Tuhan, selidiki seluruh hidup kami. Dan bukan hanya selidiki, tapi Tuhan kiranya mengubah hidup kami. Mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ketika kami percaya bahwa Engkau mengubah kami siap untuk diubah oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada malam hari ini. Supaya ketika kami menggali, kami merenungkan firman-Mu, kami bukan hanya sekedar memahami firman-Mu, tapi kami juga boleh mengalami Engkau. Mendorong kami untuk kami boleh berbuah, kami berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan dalam bahasa yang bisa dimengerti. Sehingga firman-Mu menjadi terang bagi kami, mentransformasi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kok kurang keras ya? Selamat malam. Oke, ya selamat malam. Kita sekarang masuk ke dalam tema yang baru. Bukan tema yang baru ya, subtema. Sebentar. Ya, terima kasih kepada para penata layan Genesia Teguh. Oh, bukan ya. Itu minggu lalu ya Krisna Teguh ya. Ini lain lagi ya. Thank you buat Genesia, thank you juga buat Cak Esther. Juga yang di bagian belakang gitu ya, yang sudah melayani pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan satu subtema. Jadi masih ingat subtema kita apa minggu lalu? Ya, itu subtema ya. Tema besarnya. Masih ingat? Ya, tema besarnya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan ya, tema besarnya adalah hidup berbuah bagi Dia. Hari ini kita masuk ke dalam subtema yang kedua, yaitu berbuah sebuah proses. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sini ada yang suka cabai? Suka ya? Oke, kecuali saya yang nggak suka. Siapa di sini nggak suka ya? Durian? Oh. Kalau di sini yang nggak suka caos tahu ya saya, gitu ya. Yang suka sambal siapa yang suka sambal selain yang 2 ekor di depan ini? Ada yang suka? Oh, Kristina ya, Kristina suka sambal gitu ya. Bahkan dicemili sambalnya ya. Bapak Ibu tahu nggak pohon cabai, pohon lombok itu ya, pohon cabai itu menghasilkan buah itu kira-kira dalam waktu berapa lama? Yang bisa jawab dapat hadiah ya, berfoto sama Pak Sin Leong. Nggak ada yang jawab kan ya. Berapa lama pohon lombok, pohon cabai menghasilkan buah? 8 bulan? 6 bulan? Oh, nggak tahu ya. Ini saya tanyanya ke Mbah Google sih ya, bener apa nggak tahu ya. Itu salahkan Mbah Google gitu ya. Katanya Mbak Google sih pohon lombok, pohon cabai itu berbuah 3-4 bulan itu ya. Saya bukan ahli perlombokan, jadi maafkan kalau waktunya salah gitu ya. Ada satu pohon yang cepat sekali menghasilkan buah. Kira-kira ada yang bisa menebak? Tomat. Tobat kumat gitu maksudnya. Enggak ya. Tomat itu berapa lama? Lah sing jawab tomat siapa tadi? Lo ditanyain tomat berapa? Iya. Oke. Langsung aja ya. Ternyata pohon timun, kalau saya tanya ke AI gitu ya, jangan lihat sebelahnya, AI maksudnya, itu ternyata yang paling cepat itu buah timun itu pohonnya bisa menghasilkan buah dalam 2-4 minggu gitu ya, lebih cepat daripada pohon lombok, pohon cabai gitu ya. Apapun jenis pohonnya gitu ya, mau pohon
mau pohon cabai, pohon lombok, pohon timun, whatever gitu ya pohonnya. Yang penting adalah sebuah pohon pasti menghasilkan buah tidak dalam waktu 1 hari gitu kan ya. Kita nyirami itu tanaman, kemudian besoknya langsung berbuah 10 kali gitu kan ya. Itu tandanya Yesus akan datang segera kedua kalinya. Setiap pohon itu pasti menghasilkan buah dan itu membutuhkan waktu yang lama. Hidup Kristen ketika berbuah, hidup Kristen yang berbuah juga membutuhkan sebuah proses. Itu ya, sama seperti pohon berbuah membutuhkan proses, maka hidup Kristen yang berbuah juga membutuhkan sebuah proses. Proses apa itu? Mari kita membuka Alkitab kita. Tadi sudah disebutkan oleh penginjil Genesia ya, sudah di mention di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang kelima. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang kelima. Ayat yang ganjil dibacakan oleh yang tidak pernah berbuah. Ayat yang genap dibacakan oleh kebanyakan buah. Nah, ada ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ayat yang ganjil dibacakan oleh yang sebelah kanan saya. Pak Sintiong ke belakang gitu ya. Yang genap dibacakan oleh sebelah kiri saya. Penginjil Genesia sampai ke belakang. Kalau Erik mau baca ya juga boleh lah ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ayat yang ganjil dibacakan oleh sebelah sini, ayat yang genap dibacakan oleh sebelah sini. Oke? Saya baca yang mana? Enggak baca. Oke. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kenapa Yesus menggunakan perumpamaan pohon anggur? Kira-kira kenapa? Karena pada waktu itu harga cabai mahal gitu kan ya, jadi tidak menggunakan perumpamaan pohon anggur. Kenapa kira-kira Yesus menggunakan perumpamaan pohon anggur? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu Allah digambarkan sebagai penjaga kebun anggur atau tukang kebun anggur gitu ya. Dan Israel juga digambarkan sebagai pohon anggurnya. Allah sebagai penjaganya, orang Israel itu sebagai pohon anggurnya. Dan menariknya perjanjian lama menyebut bahwa Israel sebagai pohon anggur itu tidak taat kepada perintah Allah. Allah memerintahkan Israel untuk berbuah, Allah memerintahkan orang Israel kepada orang Israel supaya hidup mereka berdampak bagi orang-orang sekitar mereka, tetapi kenyataannya apa? Yang terjadi justru orang-orang Israel itu tidak taat dan dihukum oleh Allah. Makanya Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Artinya apa berarti? Itu yang semua, yang perjanjian lama orang-orang Israel yang tidak taat berarti pokok anggur yang tidak benar. Yesus menggambarkan dirinya, aku pokok anggur yang benar, yang situ salah itu ya. Orang Israel yang tidak taat, orang Israel yang tidak berbuah itu salah. Akulah pokok anggur yang benar. Dan perhatikan, dan Bapakulah tukang kebunnya itu ya. Dan menariknya adalah bukan hanya Yesus sebagai pokok anggur, kita digambarkan sebagai carang-carangnya, atau terjemahan baru yang pertama bilangnya apa? Rantingnya kalau nggak salah ya. Rantingnya, kita carangnya. Kira-kira apa fokus dari ranting atau carang dari pokok anggur itu? Kalau kita membaca Yohanes 15 ayat yang kedua, 4 dan 5, di situ berkali-kali Yesus mengulang satu kata. Coba Bapak Ibu baca Alkitabnya di Yohanes 15 ayat 2, 4 dan 5. Ada satu kata yang diulang oleh Yesus berkali-kali di ayat 2, 4 dan 5. Ayat apa itu? Ada ayat apa itu?
Ada satu kata yang diulang oleh Yesus di ayat 2, 4, dan 5. Yaitu berbuah. Ayat 2, 4, 5. Berarti fokus dari carang, kita adalah carang-carangnya, kita adalah ranting-rantingnya. Berarti fokus dari carang, fokus dari ranting pohon anggur itu adalah berbuah. Tahukah kita berapa sih yang dibutuhkan oleh pohon anggur untuk menghasilkan buah anggur? Tadi kan carang fokusnya berbuah. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk menghasilkan buah anggur? Ternyata membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Tetap proses ya. Tadi cabai membutuhkan waktu kira-kira 3-4 bulan. Timun itu kira-kira dalam waktu hitungan minggu gitu ya. Kalau anggur lebih lama lagi, lebih kurang 3 tahun untuk menghasilkan buah anggur. Berarti di sini kita tetap belajar bahwa sebuah pohon menghasilkan buah itu membutuhkan sebuah proses yang tidak 1 hari 1 malam. Tadi kita sudah belajar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara pohon itu berbuah? Bagaimanakah kita sebagai orang Kristen diperintahkan oleh Yesus untuk berbuah, dan berbuah itu pun adalah sebuah proses. Bagaimana caranya kita diproses oleh Tuhan ketika kita berbuah? Berbuah itu apa sih Bapak Ibu? Dari pertemuan pertama kan berakar, bertumbuh, berbuah. Berbuah itu apa? Takutnya saya sudah sampai tema 4 gitu. Berbuah apa? Gak ngerti gitu kan ya. Berbuah itu apa? Gampangannya berbuah itu apa sih? Berdampak gitu loh. Gampangannya ya. Berdampak itu apa artinya? Berbuah, tidak menjawab pertanyaan. Berbuah itu artinya apa? Berdampak. Berarti orang di sekitar kita, orang di dekat kita itu ngelihat kita. Ngelihat ada sesuatu yang positif dari diri kita. Sebelum kita percaya Yesus sampai setelah kita percaya Yesus, itu namanya kita berbuah. Kita memberkati orang lain, kita berdampak buat hidupnya orang lain. Itu namanya berbuah. Nah, bagaimana cara kita berbuah? Dan berbuah itu sebuah proses yang sulit. Betul? Siapa di sini yang merasa berbuah, berdampak itu gampang? Enggak usah rebutan angkat tangannya ya. Siapa di sini yang merasa berdampak itu sesuatu yang gampang? Enggak ada kan ya? Pasti merasa sulit, makanya kita perlu diproses supaya ketika kita berbuah dengan lebat. Ada 2 proses yang ditekankan oleh Yesus di dalam teks kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah menempel. Hanya ada 2 ya, jadi Bapak Ibu bisa mengingat. Yang pertama adalah menempel. Coba kita membaca di ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Berbuah, seringkali kita berpikir berbuah itu usahanya kita. Berbuah itu adalah daya juang kita, kerja keras kita. Tapi yang Yesus katakan tidak demikian pada awalnya. Di ayat yang ketiga dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Di Eckerson mengatakan firman yang telah kukatakan itu mengacu kepada ajaran Yesus tentang siapa dia dan juga karya Yesus bagi para murid. Apakah cukup? Kamu sudah ngerti, kamu sudah dengar pengajarannya Yesus, kamu sudah ngelihat sendiri apa karya Yesus, dia menyembuhkan orang, dia mengajar, dia membangkitkan orang mati. Apakah itu cukup? Bagi Yesus tidak. Di ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Diulangi 2 kali ya. Tinggallah di dalam aku. Di ayat yang keempat B juga dikatakan, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa sih artinya tinggal di dalam Kristus? Kalau menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih jelas. Tetaplah bersatu dengan aku. Tadi tinggal, terjemahan lebih relevannya adalah tetaplah bersatu dengan aku. Kalau masih bingung juga, tadi saya sudah pakai istilah menempellah dengan aku, itu ya. Sama seperti ranting kan harus nempel sama pohonnya. Jadi Yesus mengatakan menempellah padaku, menempellah padaku. Tapi menariknya bukan hanya sekedar menempel. Menempellah kepadaku dan perhatikan di situ.
dan aku di dalam kamu. Kita bisa menempel di dalam Kristus dengan jaminan bahwa Kristus di dalam kita. Kita bisa menempel di dalam Kristus dengan jaminan Kristus di dalam kita, dan kita percaya itu sudah digenapi di dalam Roh Kudus gitu kan ya. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ketika kita sulit berbuah, ketika kita mengalami tantangan di dalam berbuah, Yesus bilang, menempellah kepadaku dengan jaminan bahwa Kristus yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudusnya ada di dalam kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Menempellah di dalam Kristus dengan jaminan Dia itu gak jauh-jauh. Dia itu di dalam kamu. Menempel itu apa sih? Gampangannya kalau bahasa Jawanya adalah gandol. Nah itu bisa diterjemahkan apa itu bahasa Indonesianya ya. Nanti penginjil Kristina bisa menerjemahkannya. Yang gandol itu apa ya? Gandol itu kayak anak kecil atau Esther mungkin yang pakar bahasa Jawa. Kalau gandol itu anak kecil yang apa? Yang apa ya? Nempel gitu ya. Bener-bener kayak apa ya, dia itu apa ya, susah menerjemahkan bahasa Indonesia yang gandol itu ya. Bergelantungan kayak monyet, bergelantungan di sama mamanya, gandol. Jadi mamanya mau kemana gandol terus, kemana mamanya ikut. Mamanya pergi ke dapur, apa yang dilakukan oleh anak itu? Dia pergi ke Indomaret. Enggak kan ya? Kalau mamanya pergi ke dapur, apa yang dilakukan oleh anaknya? Gandol terus. Pasti anaknya juga pergi ke dapur, itu kan ya. Kalau mamanya pergi ke kamar mandi, anaknya juga gandol mamanya. Dia ikut juga ke kamar mandi, itu ya. Nggak usah jauh-jauh, anak saya juga seperti itu gitu ya. Meskipun hari ini dia wisuda gitu ya. Wisuda sarjana, oh enggak ya. Wisuda mau masuk SD kelas 1, tapi kan namanya anak masih kecil gitu ya kan. Dia itu sangat-sangat gandol sama mamanya, itu kan ya. Begitu maminya datang, kemudian yang dilakukan adalah maminya belum sempat mandi, habis pulang kerja, yang dia lakukan adalah ayo mami temeni main monopoli gitu kan, yang gandol terus. Maminya belum mandi, ayo mami cepetan kok lama banget mandi gitu kan ya. Anak yang gandol sama mamanya. Bukankah seharusnya kita juga gandol sama Tuhan Yesus ya? Menempel pada Kristus itu berarti gandol sama Tuhan Yesus. Bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia bukan jauh dari kita. Dia ada di dalam diri kita. Yaitu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa curhat sama Dia kan ya. Tuhan, aku tuh wangi loh Tuhan, aku ini bergumul dengan apa? Dengan kesabaran misalnya. Kita bisa curhat sama Dia, karena apa? Kita menempel dengan Kristus, kita gandol dengan Kristus, kita bersatu dengan Kristus. Kita bisa cerita apapun yang menjadi kesulitan di dalam kita berbuah, menghasilkan buah. Menempellah kepada Kristus dengan jaminan Kristus ada di dalam kita. Bagaimana cara kita bersatu di dalam Kristus? Bagaimana cara kita menempel dalam Kristus kira-kira? Bagaimana cara kita bersekutu dengan Kristus, menempel dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus? Macam-macam ya, kita bisa melakukannya dengan apa? Kita berdoa, kita membaca firman, kita berfellowship, dan yang lebih penting adalah dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari pun kita bisa cerita sama Yesus. Yang seringkali kita nggak mikir ya, pernah enggak sih kita ketika kita sedang bergumul dengan kesabaran, enggak usah jauh-jauh, misalnya pada waktu nyetir, bagi yang bapak-bapak yang nyetir gitu ya, bergumul dengan kesabaran karena dipotong sama sepeda motor, becak gitu kan ya, dan teman-temannya gitu kan, itu bergumul dengan kesabaran. Yang kita lakukan apa sih? Kita bersatu, kita menempel pada Kristus bukan? Kita cerita, Tuhan aku ini kok susah banget sih, aku mau berbuah, aku mau menjadi berkat bagi orang lain, aku kok enggak sabaran sih? Aku kok enggak bisa mengekang kemarahanku sih? Aku enggak bisa menahan kemarahanku sih? Kita bergumul setiap hari, bahkan di dalam aktivitas-aktivitas itu kita bisa bersekutu dengan Kristus. Pertanyaannya, mengapa perlu menempel kepada Kristus? Supaya kita bisa berbuah. Kenapa perlu menempel? Ini menarik ya. Ketika Yesus mengatakan kamu harus berbuah, yang Yesus bukan cuma sekedar, ayo kamu harus berbuah ya. Pikiran dewe carane, pikir sendiri caranya, pikirkan sendiri bagaimana langkah-langkahnya. Enggak. Bayangkan seorang bos memberikan perintah kepada anak buah, dah kerjakan A, B, C, D. Pokoknya deadline-nya besok lusa harus selesai. Kira-kira apa yang kita lakukan?
Kita pasti akan marah-marah, kita akan ngomel. Kamu tuh cuman bisa merintah, kamu tuh cuman bisa ngasih perintah sama aku, tapi kamu enggak ngerti posisiku, gitu kan ya. Kalau bos memberikan perintah kepada anak buah, pokoknya besok harus selesai, deadline-nya harus kumpul di meja. Tapi Yesus gak seperti itu. Yesus memerintahkan kita untuk berbuah, tapi Yesus yang sama juga menyuruh kita menempel kepada Kristus. Kenapa? Karena ketika kita menempel kepada Kristus, itu kita punya sumber dan dukungan bagi iman dan berbuah. Kita punya sumber dan dukungan, sama seperti seorang bos. Bos bukan hanya sekedar memberi perintah kepada anak buah, kamu harus mengerjakan ini, tapi bos yang sama juga memberi tahu anak buah, kalau kamu kesulitan mengerjakan pekerjaan ini, kasih tahu saya. Makanya Yesus bilang, menempel kepadaku, bukan cuma sekedar kamu harus berbuah, tapi ketika kamu harus berbuah, sebelum kamu berbuah, menempellah kepadaku, menempellah kepada Kristus. Berarti apa? Karena ketika kita menempel pada Kristus, kita mendapat dukungan, kita mendapat sumber, kekuatan, supaya kita bisa berbuah bagi Dia. Maka sang pokok anggur yang benar memerintahkan kita untuk berbuah baginya dengan cara terus-menerus menempel padanya sebagai sumber dan dukungan di dalam berbuah. Jadi proses pertama apa tadi? Proses pertama apa tadi, Bapak Ibu? Menempel, oke ya. Alhamdulillah masih ingat. Yang kedua, bukan hanya sekedar menempel, tetapi dibersihkan. Simpel ya, saya menggunakan satu kata yang bisa diingat, menempel dan juga dibersihkan. Ketika kita menempel kepada Kristus, gitu ya, supaya kita bisa berbuah, kita diperintahkan untuk menempel kepada Kristus. Dan ketika kita menempel kepada Kristus, kita harus siap diproses oleh Dia. Makanya di ayat yang kedua dikatakan, setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus membagi dua jenis carang. Yang pertama adalah carang yang tidak potensial, tidak berguna, tidak berbuah. Yesus bilang, kamu carang yang seperti itu dipotong dan dibuang, sudah tidak berguna. Tapi ada jenis carang yang kedua, yaitu carang yang potensial, carang yang produktif, carang yang berbuah. Dan menariknya adalah Yesus bilang, carang yang berbuah itu dibersihkannya. Kira-kira apa arti dibersihkan? Kata dibersihkan di situ menggunakan kata Yunani kataire, dari kata katairo, dalam konteks ini berarti membuang pertumbuhan yang berlebihan. Membuang pertumbuhan yang berlebihan atau yang tidak diinginkan dari tanaman. Setiap carang yang berbuah dibersihkan oleh Yesus berarti apa? Dibuang pertumbuhan yang berlebihan yang tidak diinginkan dari tanaman itu, tujuannya supaya lebih banyak berbuah. Ini yang lebih sulit, gitu ya. Kalau kita diajar, kita harus berakar di dalam Kristus. Gampang ya? Gampang, itu ya. Berakar tinggal ikut pembinaan, gitu kan ya. Baca buku, ikut seminar, gitu ya. Kita bertumbuh di dalam Kristus. Itu tema di gereja-gereja, saya diundang di gereja di luar kota, selalu temanya itu ya. Kolose lagi gitu ya. Bertumbuh, biasa. Menempel pada Kristus. Biasa, itu gampang. Cuma tinggal menempel, apa susahnya sih? Kita curhat sama Yesus, apa susahnya sih? Tapi ketika dikatakan dibersihkannya, itu yang susah. Betul? Ketika kita mau berbuah, kita bukan cuma sekedar menempel pada Kristus. Yesus bilang kita perlu dibersihkannya. Bagian apa sih yang perlu dibersihkan oleh Yesus supaya kita bisa berbuah? Paling tidak semua hal yang menghalangi kita berbuah. Jerry Bridge di dalam bukunya Dosa-dosa yang dianggap pantas itu menyebutkan dosa-dosa yang seringkali dianggap
pantas atau dikompromikan oleh orang Kristen. Dan ini yang harus dibersihkan. Harus dibuang dari semua yang menyebabkan kita tidak berbuah. Kecemasan, ketidakpuasan, kecemburuan, kemarahan, kesombongan, keegoisan, tidak berterima kasih, menghakimi, dosa lidah, keduniawian. Siapa di sini yang masih melakukan dosa ini? Oh enggak ada ya, kalau ditanyain semua tidak ada yang menjawab gitu ya. Seringkali kita paling tidak melakukan dosa-dosa begini kan ya. Atau kita enggak melakukan, di dalam hati kita merasa diri sombong misalnya. Wah gua bisa khotbah seperti ini, wah gua bisa menggait jemaat, wah gua bisa berbaik hati, saya bisa mengasihi orang lain, saya lebih hebat daripada orang lain. Itu di dalam hati kita. Dan ini yang dosa-dosa yang dianggap pantas. Ketika kita tidak membuang dosa-dosa yang dianggap pantas, kita tidak bisa berbuah. Bahkan seringkali itu mengakibatkan kita jadi batu sandungan buat orang lain. Ketika kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak membuang dosa ini, justru kita tidak berbuah dan jangan-jangan orang lain tersandung gara-gara kita. Contoh praktis. Bapak Ibu tahu foto ini siapa? Siapa ini? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu siapa? Striker Manchester United, bukan ya? Mahatma Gandhi siapa? Dia adalah tokoh nasionalisme India. Bapak Ibu pasti pernah tahu ya, Mahatma Gandhi dia itu suka baca Injil Matius pasal yang ke-5. Isinya apa Matius 5? Nah ini, Injil Matius 5 isinya apa? Nuh membangun bahteranya, luar biasa ya, lulus sekolah minggu semua. Matius 5 isinya apa? Ucapan bahagia. Mahatma Gandhi suka membaca itu dan terinspirasi dari ucapan bahagia Yesus. Sehingga dia melakukan nasionalisme di India. Pertanyaannya adalah, seorang pemuda Kristen bertanya kepada Mahatma Gandhi, loh Pak, itu kan ya, saya nggak tahu panggilannya apa, Ma atau Hat atau Gandhi itu ya, Pak Gandhi, kenapa kamu itu kan sudah baca Alkitab toh? Kamu tuh sudah baca Alkitab, kamu kan mengagumi Yesus toh? Pertanyaannya, kenapa kamu sekarang tidak mau dibaptis menjadi orang Kristen? Kira-kira apa alasannya? Loh dia mengagumi ajaran Yesus loh. Bahkan ajarannya Yesus menjadi pendorong dia untuk melakukan revolusi di India. Tapi kenapa kok sampai pada waktu itu dia tidak mau menjadi orang Kristen? Mahatma Gandhi menjawab, karena aku tidak menemukan Yesus di gerejamu. Aku tidak menemukan Kristus di gerejamu. Saya suka Kristusmu. Saya tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristenmu tidak seperti Kristusmu. Kenapa emangnya yang terjadi? Karena pada waktu itu gereja di India sebagian besar itu masih berpola pikir rasialis. Bapak Ibu tahu rasialis? Karena zaman itu kalau kamu pergi gereja kulitmu harus putih. Sedangkan Mahatma Gandhi bukan putih. Jadi dia tidak bisa masuk gereja, tidak bisa beribadah. Berarti faktornya apa? Rasialis. Rasialis itu apa? Rasialis itu bentuk dari apa? Dari dosa, kesombongan, dan menghakimi, bukan? Tidak saya. Bentuk dari dosa, kesombongan, dan menghakimi. Ketika kita tidak dibersihkan oleh Yesus dari dosa-dosa yang dianggap pantas, kita bukan hanya sekedar tidak berbuah, tapi justru kita jadi batu sandungan buat orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk dibersihkan oleh Yesus? Hal yang terakhir yang akan kita renungkan, bagaimana cara kita dibersihkan oleh Yesus? Susah loh ya kita dibersihkan oleh Yesus. Kita dibuang pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak berguna, yang tidak diinginkan oleh Kristus itu dibuang. Itu tidak gampang. Karena apa? Kita merasa, aduh ngapain sih Yesus tuh repot-repot membersihkan aku, repot-repot membuang apa yang
yang aku inginkan, udahlah, kan aku sudah minggu ke gereja, aku sudah cukup 1,5 jam, 2 jam ke gereja, ngapain lu ikut campur urusan gua Tuhan? Kenapa lo ikut campur harus bersihkan di dalam diriku tuh, enggak usah, biarin aja. Susah. Tapi bagaimana sih caranya Yesus membersihkan hati kita? Yang pertama adalah Roh Kudus bisa menegur kita di dalam hati. Ketika ada dosa kesombongan, ketika ada dosa menghakimi, Roh Kudus bisa langsung menegur kita. Tapi juga bisa dengan cara tidak langsung. Bisa dari khotbah, dari membaca Alkitab, sharing dari teman GDG, doa, dan juga penderitaan yang kita alami. Tuhan bisa menegur dosa kesombongan kita, Tuhan bisa menegur dosa menghakimi kita, Tuhan bisa menegur dosa-dosa yang kita anggap pantas, yang kita kompromikan. Dengan berbagai macam cara, bahkan bisa lewat penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu marilah kita peka terhadap semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ketika Tuhan menegur kita dengan cara langsung maupun tidak langsung, marilah kita peka. Saya menutup dengan sebuah cerita dari Paul David Tripp. Di dalam bukunya Penderitaan, dia bercerita pada tanggal 19 Oktober tahun 2014, dia mengalami sebuah penyakit gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut. Dan dia bercerita, 3 tahun sebelumnya dia itu sudah menjaga pola makan yang sehat. Bahkan dia bisa menurunkan berat badan sebanyak 18 kilo. Siapa di sini yang sudah bisa menurunkan berat badan 18 kilo? Tidak ada ya? Yang kita turunkan paling 18 ons gitu ya. Atau 1,8 kilo gitu ya. Ini menurunkan 18 kilo. Mengubah pola makan. Pola makannya mungkin pola makan yang sehat gitu kan ya. Nggak tahu sekarang lagi pola makan apa gitu kan ya. Dan menariknya apa? Paul David Tripp mengatakan buat apa sih dia mengubah pola makan, menurunkan berat badan. Ini menarik. Dia mengatakan supaya aku lebih sehat dan lebih efektif dalam melayani. Wah, luar biasa ya. Kalau kita ngapain coba? Ngapain kita diet? Oh, enggak pernah diet lah. Bapak Ibu pernah diet? Kira-kira diet buat apa? Lagi ngambek sama Tuhan, diet gitu kan ya. Atau misalnya diet apa? Ini sudah terlalu over gitu kan ya. Ini kalau beratnya oversize lagi sampai 1 kuintal bisa diikutkan dengan beras 5 kilo gitu kan ya. Udah mendingan daripada kegendutan aku tak diet gitu ya. Aku diet aja. Tujuannya buat kesehatan, buat diri kita sendiri. Tapi Paul David Tripp mengatakan dia mengubah kesehatannya, mengubah pola makannya, menurunkan berat badannya. Kenapa? Karena dia kepingin efektif melayani. Bagus kan? Tapi apa yang terjadi? Dia justru mengalami gagal ginjal akut. Dan dalam 2 tahun katanya dia harus menjalani 6 kali operasi. Kok bisa sih? Tuhan itu kayak kurang kerjaan ya. Ini kan pelayanan toh. Jadi pendeta toh, jadi penulis buku kok, memberkati banyak orang. Kenapa kok jadi seperti itu? Kenapa dia harus menderita seperti itu? Kira-kira pelajaran apa yang mau Tuhan berikan kepada Paul David Tripp? Di dalam bukunya dia menjelaskan seperti ini. Penderitaan mengungkapkan bahwa kita terus mengandalkan diri sendiri. Ketika yang kita harapkan dan inginkan tidak terjadi, kita panik dan kepanikan itu membuat kita sebenarnya kecil, lemah, dan rapuh. Yesus perlu membersihkan kita dari semua dosa-dosa yang kita anggap pantas. Kesombongan, menghakimi, dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara dia memakai salah satunya penderitaan supaya kita bisa sadar kita sedang punya dosa yang kita kompromikan. Bagaimana respon kita pada hari ini? Apakah kita siap untuk dibersihkan oleh Yesus sebelum kita berbuah, sebelum kita menghasilkan dampak bagi orang-orang sekitar kita? Apakah kita sudah dibersihkan, rela dibersihkan oleh Yesus? Sebagai kesimpulan, sang pokok anggur yang benar memerintahkan kita untuk terus-menerus menempel pada Dia dan siap dibersihkannya agar kita makin berbuah banyak bagi Dia. Ada 2 poin. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu?
ujian. Yang pertama apa tadi? Menempel. Kedua, ya hadiah bisa diambil ke Pendeta Sintiong. Mari kita akan akhiri dalam doa.